Nah, Jadi menurut Ustadz Samsul sampai sekarang kita tuh masih terbatas untuk SDM yang handal tentang syariah. masih sangat terbatas. Nah, Masih sangat terbatas. masih sangat terbatas. Ini dari istilahnya seminar-seminar untuk meningkatkan kualitas SDM-nya Ya. itu masih kurang banyak, kurang banyak. atau yang minat untuk menjadi orang-orang ya struktural di perbankan syariah. Ya sebenarnya kan bicara SDM-nya kita mulai dari lembaga-lembaga pendidikan kali ya. Artinya kan sekarang banyak juga sudah dibuka fakultas-fakultas ataupun ekonomi syariah ya kan gitu. Dan minatnya juga kalau kita di UIN di mana ya yang kita tahu yang buka itu ya alhamdulillah sekarang ini sudah membludak juga, sudah cukup banyak ya. Ada salah satu kampus juga kemarin saya diundang acara kayak pengajian saya ngisi gitu kan. Termasuk salah satu kampus swasta yang nanya ke saya, kita fakultas ekonomi bisnis ada mas gitu. Yang undang saya fakultas ekonomi bisnis dan kita mau buka ekonomi syariah. Jadi memang saya ditanya gitu kan, gimana mas Rudi tentang ekonomi syariah? Oh bagus saya bilang. Insya Allah segmen ini atau jurusan ini akan berkembang gitu kan. Betul Ustaz ya? Makin ramai yang buka ya? Semakin ramai. Karena gini ya, di Indonesia ini sekarang kan pemerintah ini menggalakkan membuat ekosistem ekonomi syariah atau ekosistem keuangan syariah. Artinya industri syariah kan bukan hanya sektor keuangan saja sebenarnya. Ya bahkan kalau secara statistik secara nasional, internasional nih, ini menjadi pusat ekonomi passion syariah. Ya, industrinya banyaknya di Indonesia gitu. Nah, sehingga kalau kita buat ekosistem ini berarti kan dia juga harus didukung oleh sektor keuangannya. Mungkin juga kalau ekspor impor perlu asuransinya misalnya kan harus juga asuransi syariah atau yang lain-lain lah aspek yang membutuhkan untuk mendukung sebuah ekosistem keuangan atau sebuah sistem ekonomi syariah berkembang berarti kan membutuhkan banyak sumber daya manusia gitu kan. Ya kalau bicara peluang sangat besar gitu. Ya kalau cerita saya sih kalau dulu kan memang belum ada ya. Ya istilahnya kerjaan dah nyamperin gitu. Ustaz Samsul ambil ngajar sekarang. Jadi dosen nggak? Jadi dosen. Sempat ngajar. Jadi dosen. Ya. Di beberapa universitas swasta. Cuman kan sekarang lagi aktif di lain lah, lagi banyak. Jadi Dewan Pertimbangan syariah ya. Jadi politisi juga lah. Ya. Ya, Ustaz Samsul tadi udah berbicara ya bahwasanya kita kekurangan SDM intinya gitu kan. Orang-orang yang mau concern ya di keuangan syariah, perbankan syariah, istilahnya kurang gitu kan. Kurang banyak ya, Ustaz ya. Kurang banyak ya. Meskipun sekarang sudah banyak nih ya. Sudah banyak lembaga-lembaga atau sarana pendidikan yang buka jurusan tersebut ya. Nah, berikutnya tentang rendahnya literasi Ustadz gitu kan. Sebenarnya yang paling gampang kalau ditanya ya, mengapa itu masih sangat rendah di Indonesia literasi itu. Paling gampang jawaban yang pendek aja itu apa Ustadz? Karena faktor apa Ustadz? Ya karena jarang orang yang ngajak berarti kan. Pendai atau guru atau ustadz itu kan tidak mengajarkan itu. Ini saya tariklah dulu. Saya mungkin backgroundnya pesantren juga ya. Kita belajar di pesantren pun kalau kitab muamalah itu kan sebenarnya dari dulu memang udah ada, bukan hal yang baru sebenarnya kan. Tetapi ketika kita membahas hal itu, ya kan, kita balik lagi kan bab toharo, biasa gitu ya. Kalau ke tradisional itu kan kita ganti kitab yang gitu paling dasar kan, bab toharo terus sholat dan terus zakat gitu kan. Nanti naik kelas atau apa ganti kitab mulai dari situ lagi gitu. Nah, ketika sampai kepada bab muamalah hampir jarang yang kemudian sehingga efeknya bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat, kepada umat pun berarti kan sangat terbatas kepada hal-hal tadi. Mulai dari situ. Nah, oleh karena itu kita ingin bangun kesadaran ini. Sebenarnya tadi dari awal saya bilang tugasnya bukan hanya tugas satu institusi atau lembaga, ini menjadi tugas bersama sebenarnya. Walaupun peran lembaga keuangan seperti kita di Arta Madani ya minimal dengan podcast ini saya rasa ini sudah sangat membantu, tapi harusnya juga mungkin ada yang lain. Ada yang lain ya. Kalau dulu saya waktu
bekerja di bank yang lain dulu awal-awal itu memang pada itu memang bank belum banyak, bank syariah belum baru 1, 2. Ya kita kerjasama dengan otoritas jasa keuangan atau kemana-mana kita melakukan sosialisasi sendiri. Sosialisasi. Nah, ntar kita bisa sampaikan tuh. Iya. Kita perlu sosialisasi tentang Iya. Arta Madani ya. Betul. Garis besarnya Iya. yaitu tentang literasi keuangan syariah, itu penting Iya, ya. betul. Untuk menjaga kita dari yang berkah, itu pasti Iya, halal, menghindari yang betul. haram, itu Ustadz ya. Itu penting. Itu penting. Iya. Ya Ustadz, tadi sempat berbicara tentang perbankan syariah, tantangan, SDM, literasi kepada masyarakat. Nah, kita mau nanya Ustadz gitu kan, tentang ekosistem ekonomi syariah. Iya. Nah, ekosistem ekonomi syariah, menurut Ustadz sendiri dari pemerintah, itu sudah cukup untuk mengajak atau membentuk ekosistem ekonomi syariah yang baik belum Ustadz? Ya, sebenarnya secara kebijakan itu sudah ada. Secara kebijakan? Ya, pemerintah sudah punya niatan baik lah untuk membentuk ekosistem keuangan syariah atau contohnya seperti apa? Ya misalnya setiap ada forum-forum nasional itu kan, ada pameran atau seminar nasional itu selalu diajak ke sana. Nah kemudian industri-industri keuangan juga diminta untuk saling linkage itu tadi kan, iya kan seperti itu. Termasuk yang paling menonjol mungkin ketika store haji lah. Nah ini dulu dia, ini penting kan. Dulu kan haji itu bebas. Yang bank konvensional bisa store uangnya. Iya kan gitu. Lalu kan kemudian timbul satu pertanyaan kesadaran loh. Ini kan mau ibadah, ya kan? Bagaimana bisa kemudian dari sektor storan dan keuangan ini menjadi apa? Ya mohon maaf ya ada ribanya dan segala macam itu kan yang dilarang itu. Jadi kan ekosistemnya itu nggak terbentuk. Maka kebijakan pemerintah kan ONH itu storannya pada bank-bank syariah. Walaupun pemerintah pada akhirnya kan ada bank pemerintah yang dibuka oleh pemerintah atau bank milik pemerintah. Intinya termasuk juga bank syariah lain dikasih kesempatan lah untuk itu contohnya ya intinya akhirnya ada regulasi ya Ustaz ada regulasi seperti itu. Okay. Nah dan ada juga yang mungkin nggak bisa regulasi tetapi lebih kepada saran aja anjuran ya seperti. Seperti tadi kita katakan ekspor import dah karena dunia fashion ternyata di Indonesia ini secara dunia busana muslimah itu banyaknya dari Indonesia ya kan. Nah ini kita perhatikan juga mereka di backup keuangannya dari bank mana kan gitu kan. Nah ini kan menjadi concern juga gitu. Di satu sisi kita lagi menjual produk-produk syariah gitu kan, tapi dari sisi aspek keuangannya mungkin nggak sesuai syariah. Ini kan jadi sesuatu yang menurut saya tidak komplit lah, tidak kafah kita di dalam menjalankan muamalah itu. Gitu. Nah sehingga perlulah ada dorongan-dorongan, perlu ada sosialisasi, dan perlu juga barangkali kebijakan-kebijakan gitu. Nah, hal ini kan tentunya domainnya adalah pemerintah. Ya mudah-mudahan sih pemerintah semakin ke depan ini semakin concern, semakin perhatian terhadap apa namanya ekonomi syariah seperti ini. Termasuk pembentukan ekosistem. Iya, biar lebih biar real karena ya satu sisi syariah satu sisi enggak kan kita berekonomi juga ribet juga lah. Percuma juga kan gitu. Kita berharap gitu kan ya pasar yang terbuka untuk syariah itu benar-benar disupport untuk bisa kompetitif dengan bank konven kan Ustaz gitu kan. Istilahnya mudah-mudahan saat ini dan kedepannya itu dibuka secara seluas-luasnya kan Ustaz gitu kan untuk perkembangan keuangan syariah di Indonesia atau perbankan syariah. Nah Ustaz, berikutnya Ustaz tentang produk syariah Ustaz gitu kan. Sempat kita discuss Ustaz harus kompetitif. Betul. Nah itu maksudnya apa Ustaz? Produk syariah harus kompetitif. Iya. Jadi kan di pasar ini kan pasar kita ini kan pasar yang terbuka ya. Ya artinya ya kalau boleh dikatakan ya perfect competition lah ya sebenarnya begitu ya. Cuman walaupun perfect competition kan arahnya ke kapitalis ya, tapi kan memang faktanya kan begitu. Gimana kita memang harus tidak cukup lah mengandalkan aspek doktrin kepada halal haram kan, tetapi juga kita berkewajiban juga untuk menyediakan produk-produk yang kompetitif. Artinya bahwa kompetitor kita ya di sebelah misalnya dengan sistem yang lain, katakan sistem konvensional, karena sudah lama juga kan berkembang sedemikian rupa. Nah sementara kita mungkin ya untuk produk development kita ini masih lemah. Jadi kita harus
mampu untuk bisa melihat kebutuhan masyarakat apa sih terhadap dunia keuangan yang modern sekarang ini gitu. Jadi kan kalau kita bicara fikih muamalah kita tarik ke fikih, ini kan bentuknya sangat sederhana kan gitu kan. Tapi kalau kita tarik ini ke dalam transaksi-transaksi modern sekarang ini, tentunya kan perlu ada ijtihad atau penyesuaian-penyesuaian lah biar ini tadi bisa kompetitif dengan kompetitor kita. Nah, kompetitif ini kan bisa banyak hal, banyak yang kita soroti. Kompetitif dari segi ketersediaannya gitu kan. Artinya mau apa aja bisa dilayani dalam perbankan syariah. Ya, yang jelas memang kalau ini kita diperlukan effort yang lebih, Mas, untuk mengembangkan bank syariah. Kalau bank konvensional mungkin kan cuma satu ya, bunga misalnya. Bunga itu mau aspek apa aja gitu kan bunga lah, terserah mau akadnya kayak apa gitu kan. Tapi kalau bank syariah makanya tadi perlu SDM yang handal itu dalam rangka mengantisipasi ini. Jadi kalau begini ada yang sesuai syariah itu apa? Jadi tidak copy paste gitu kan, cuma ganti istilah. Ini kan jadi masalah jadinya kan. Ini kan sebanyak orang yang memang dari awal kurang suka atau bahkan tidak suka melihat kondisi itu, akhirnya kan melakukan black campaign lah terhadap bank syariah. Ini kan sebenarnya kesalahan kita yang mengelola bank syariah. Karena apa? Karena tidak beristihad, tidak sungguh-sungguh untuk bagaimana menghadirkan produk syariah yang kompetitif. Nah tadi kalau pengen kompetitif udah ganti istilah ya, ini kan akhirnya kan berbaliknya ke kita juga gitu. Nah ini yang saya maksudkan adalah tadi kaitan dengan SDM yang handal di perbankan syariah atau di industri ekonomi syariah, biar dia bisa mendesain satu produk yang memang bisa kompetitif dengan yang lain. Jadi orang mau apa aja, ini loh syariahnya, ini loh ada gitu loh. Ya maksudnya Ustaz Samsul tuh mungkin disederhanakan tuh gini Ustaz. Iya, siap. Bank syariah, perbankan syariah atau keuangan syariah itu bukan hanya mengganti istilah Ustaz ya. Pertama itu. Betul, ya. Dari konven misalnya bunga syariahnya apa gitu kan Ustaz ya. Bukan hanya itu kan Ustaz gitu kan ya. Istilah bagi hasil dan lain segala macam. Dan juga yang paling penting ternyata bagaimana cara menjelaskannya kepada masyarakat. Betul. Ya Ustaz ya. Iya. Itu yang dimaksud produknya harus kompetitif. Gitu Ustaz ya. Bukan itu kebutuhan masyarakat apa sih? Kebutuhan masyarakat apa pertama? Nah, syariahnya ini loh. Syariahnya ini. Ini loh, gini. Terus harus pandai menjelaskan. Nah, jadi kita jangan mau gini, makanya kita tanya dulu. Ya ini mungkin kalau kita di frontliner ya, mungkin kita tanya, Bapak mau apa? Mau apa? Oh, kalau yang itu cocoknya akadnya ini gitu. Kalau yang begitu gini. Karena gini, kadang-kadang kan ada kita tuh dalam akad itu dari sekian puluh ya akad yang ada itu kan punya konsekuensi hukum yang berbeda-beda gitu kan. Misalnya kalau mau kita jual beli misalnya kan, maka hukum jual beli itulah yang harus kita berlakukan. Kalau mau investasi ya kan, maka hukum investasi itulah yang kita berlakukan. Kalau mau pinjam meminjam, maka hukum pinjam meminjam itulah yang harus kita berlakukan. Karena kan aneh ya kan, ngomongnya pinjam meminjam tapi yang berlaku sebenarnya jual beli. Ada ngambil untung misalnya kan, itu kan jatuhnya jadi riba kan gitu. Nah hal-hal yang gini menurut saya dari mulai tadi literasi kemudian SDM yang handal ini pada akhirnya itu nanti bank syariah sebenarnya bisa menjawab semua kebutuhan masyarakat dengan cara ya tadi kita jelaskan. Kalau gampangnya kan udah jadi satu aja sama aja ya udah biar gampang ganti istilah gitu ganti istilah doang, ganti nama doang. Ya konven gini yang syariah gini. Ternyata nggak begitu Ustaz ya. Nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu ya. Jadi sobat semua, Masya Allah luar biasa ya, kita tercerahkan ya apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsul ya selaku DPS atau Dewan Pertimbangan Syariah ya di BPRS Arta Madani. Dan Masya Allah ya, sudah banyak hal yang bisa kita kutip ya dan juga bisa kita ingat ya buat teman-teman semua ya. Mungkin saya jadi berpikir Ustadz gitu kan. Ustadz Samsul beberapa kali memuji tentang podcast ini. Bahwasanya ini alhamdulillah ini sebuah wasilah untuk meliterasi masyarakat tentang keuangan syariah. Hadirnya podcast BBM ini, Bincang-Bincang Madani. Nah, saya jadi berpikir Ustadz, bisa jadi podcast kita ini pun nantinya akan menjadi rujukan dari teman-teman yang ambil jurusan ekonomi syariah. Kayak teman-teman saya di Taskia itu juga bisa kan. Atau teman-teman dari ekonomi syariah ya, dari kampus-kampus lain juga. Dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat. Kan gak banyak Ustadz yang podcast berbicara tentang ekonomi syariah kan. Dan insya Allah kita termasuk yang awal juga ini ya. Jadi buat teman-teman semua ya, tetap ya, terus tongkrongin atau nonton podcast kita di episode terbaru. Dan sekali lagi Ustadz Samsul, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak atas ilmunya gitu kan. Ustadz, mungkin sedikit closing statement Ustadz. Gitu kan.
bahwasanya di antara kita nih Ustadz ya, ada keresahan Ustadz Iya. ya terhadap masyarakat yang belum melek tentang keuangan syariah. Iya. Kira-kira pesannya apa Ustadz buat masyarakat? Saya sih berpesan kepada masyarakat, kita harus tetap optimis bahwa syariah itu adalah solusi, termasuk adalah solusi dari segi keuangan kita. Karena kita ingin bahwa hidup kita ini berkah. Kalau rezeki halal dan berkah, insya Allah yang lainnya akan ikut juga. Masya Allah. Mungkin itu saja Pak. Ya, Masya Allah, sekali lagi terima kasih Ustadz Samsul atas ilmunya, atas waktunya. Nanti kita bisa ngobrol lagi di episode selanjutnya Ustadz ya. Semoga berkenan ya Ustadz ya. Ya, kita doakan semoga Ustadz Samsul selalu diberikan perlindungan, kesehatan, keberkahan selalu oleh Allah gitu kan. Dan insya Allah kita akan berjumpa dengan beliau di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua ya yang tetap nonton, stay tune ya di podcast kita BBM Bincang-Bincang Madani. Saya Holidi Asadil Alam selaku host undur diri, sampai ketemu lagi. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya.